Bro. Oke, siap Bung. Siap, terima kasih Bung Iwan. Jadi menarik sekali ya yang disampaikan oleh beberapa kawan-kawan tadi. Sebenarnya saya juga punya pemikiran yang sama bahwa proses demokrasi di negara kita ini, terutama di demokrasi politik ini, lebih cenderung ke arah yang liberal karena memang paket-paket yang disiapkan itu hanya untuk menguntungkan segelintir orang yang memiliki modal. Jadi demokrasi kita ini seperti membatasi ruang-ruang gerak anak muda yang memang mengalami proses di organisasi yang melakukan kaderisasi untuk terjun ke ranah perpolitikan yang praktis. Itu seperti itu. Lalu kembali lagi ke pilkada di tengah pandemi ini. Ada yang mendapat keuntungan dari proses pilkada di tengah pandemi ini, yaitu kalau saya bilang itu incumbent lebih diuntungkan dalam proses pilkada kali ini karena ya seperti yang disampaikan tadi bahwa bantuan-bantuan itu lebih disalurkan oleh pemerintah yang hari ini notabene adalah incumbent dan dimonopoli oleh mereka. Bahkan di Lampung sudah ada beberapa kepala daerah yang disentil oleh Bawaslu bahwa memasang foto-foto pribadi dalam bantuan bansos itu. Nah, tapi di luar itu saya ingin berbicara bahwa demokrasi di Indonesia hari ini secara umum gitu. Kalau saya memandang demokrasi di Indonesia hari ini itu terjadi degradasi terhadap demokrasi kita hari ini gitu. Saya mencoba keluar dari berbicara demokrasi politik, tapi saya berbicara demokrasi, demos dan kratos gitu kan. Artinya pemerintah dan rakyat gitu. Nah, hari ini beberapa hari belakangan ini kita mendengar banyak sekali berita-berita bahwa ada seperti ketidakleluasaan bagi masyarakat untuk berekspresi gitu. Seperti demokrasi kita ini sedang dibatasi gitu. Apa buktinya? Kawan-kawan di UGM yang ingin melaksanakan diskusi yang akan diselenggarakan oleh kawan-kawan CLS itu mengalami teror, diancam. Lalu kawan-kawan UI yang akan membuat diskusi terkait rasisme Papua juga mengalami pembatalan akibat diintimidasi. Belum lagi bagaimana kawan kita ex-BEM Universitas Cendrawasih yang bersama kawan-kawan yang hari ini dituntut hukuman penjara 5 sampai 17 tahun. Ini bukti bahwa demokrasi di negara kita hari ini mengalami degradasi. Kalau demokrasi politik jelas dari tahun ke tahun fluktuasinya partisipasi publik dalam mengikuti kontestasi politik itu cenderung menurun gitu. Apalagi kaum milenial seperti itu. Tapi ini demokrasi secara umum. Saya khawatir kalau ini terus terjadi, maka ini membahayakan kita semua untuk berekspresi. Bahwa indikator demokrasi itu kan syaratnya adalah kebebasan berekspresi. Lalu kebebasan berekspresi itu yang seperti apa? Yang normal, rasional, dan proporsional. Nah itu. Lalu kembali lagi kepada berbicara demokrasi politik. Tadi sudah disinggung oleh beberapa kawan-kawan, termasuk Bung Ibeng juga, terkait keberadaan buzzer RP yang hari ini lebih populer kan seperti itu. Nah, mungkin kita juga bisa buat buzzer, bro. Nah, buat persiapan Desember. Cocok. Nah, keberadaan buzzer RP atau buzzer ini yang menurut saya yang mengakibatkan demokrasi kita menjadi rusak seperti itu.
karena keberadaan mereka itu lebih cenderung menggiring opini publik untuk situasi-situasi atau pemikiran-pemikiran yang seperti mereka buat seperti itu, sehingga masyarakat atau publik itu tidak berpikir secara alamiah. Nah, ini sangat berbahaya sekali bagi keberlangsungan demokrasi kita. Dan parahnya lagi, buzzer-buzzer ini justru banyak hadir dari lingkaran-lingkaran kekuasaan. Nah, ini yang paling berbahaya menurut saya, kawan-kawan, hari ini. Nah, yang terpenting juga kita saya yakin kawan-kawan juga basicnya adalah aktivis. Jika hari ini kita biarkan kawan-kawan kita di Papua atau BEM Papua itu sampai dihukum penjara, ini sangat berbahaya bagi gerakan massa ke depannya. Sehingga jika ada gerakan massa yang menimbulkan kekacauan, yang menimbulkan chaos, itu bisa dituduh dengan pasal makar. Maka ini menjadi suatu kegelisahan bagi saya terhadap demokrasi kita hari ini. Makanya ini perlu perhatian yang khusus dan yang lebih luas daripada kawan-kawan aktivis, kawan-kawan pergerakan melihat situasi ini. Apalagi kemarin belakangan ini muncul lagi kasusnya Said Didu gara-gara mengkritisi salah satu menteri, dilaporkan, ya kan? Ini berbahaya. Ini membuat kita sebagai masyarakat di satu sisi ingin mengkritisi pemerintah, di sisi lain kita dihantu-hantui oleh peraturan-peraturan yang membatasi kita untuk berekspresi itu. Semisal kalau kita berbicara secara langsung di tengah pandemi hari ini kita dibatasi oleh social distancing dan physical distancing. Kalau kita berbicara melalui sosial media terlalu lantang, kita dibatasi oleh undang-undang ITE. Nah, ini parah, kawan-kawan. Ini bahaya bagi demokrasi kita. Sehingga kalau hari ini kita mengkritisi pemerintah kesimpulannya demokrasi fasisme. Nah, demokrasi fasisme. Ini gini, kawan-kawan. Kalau hari ini kita mengkritisi pemerintah, lalu pemerintah merasa tidak suka, kita bisa kena pasal penghinaan. Nah, ini lebih berbahaya lagi, kawan-kawan. Maka kita berbicara demokrasi hari ini, kita berbicara demokrasi yang secara umum. Nah, kegelisahan-kegelisahan yang seperti ini nih, yang harus kita carikan solusi bersama. Di mana titik tolaknya untuk mengakhiri situasi yang seperti ini. Seperti Ruslan Buton membuat surat terbuka kepada Presiden, diminta untuk mundur. Itu dipenjara dengan pasal berlapis. Padahal dalam dunia demokrasi, itu sah-sah saja. Karena apa yang dilakukan oleh Ruslan Buton, itu tidak menimbulkan efek yang berlebihan pada masyarakat secara luas. Artinya tidak menimbulkan makar. Tapi ini terjadi. Sehingga ini membuat saya pikir mentalitas dan psikologis masyarakat untuk berbicara jujur tentang pemerintahan hari ini itu mulai terbatasi, kawan-kawan. Itu menurut saya. Jadi kalau di negara kita ini, kalau kita bicara demokrasi ini nggak bakalan ada habisnya ini. Apalagi prospek demokrasi kita ini yang masih dalam transisi untuk ke depan lagi kan. Nah, belum lagi kalau misalnya kita bicara persoalan demokrasi secara umumnya, maka di negara pun kita mau model kayak gimana pun cara demokrasinya ada batasan-batasan yang membuat kita untuk terbatas menyampaikan aspirasi. Seperti yang Bung Kecil tadi bilang bahwa ya kalau kita bicara persoalan demokrasi secara umumnya ya turunkan Jokowi dan lain sebagainya itu hal biasa dalam dunia demokrasi. Tetapi di Indonesia, budaya kita di Indonesia nggak bisa seperti begitu gitu. Makanya kita juga bingung sebenarnya model di demokrasi di Indonesia ini seperti apa. Misalnya juga hal kemarin misalnya ada hal-hal yang betul-betul kita belajar bahwa demokrasi di Indonesia ini kadang ngaco, kadang juga ngeselin. Misalnya apa coba kemarin ada isu bahwa oh ya udah ada perubahan masa jabatan presiden itu ada 8 tahun sekali menjabat lah. Oh, ada yang 3 kali periode dan sebagainya lah.
kita demokrasi kita yang masih seumur jagung aja bisa bicara seperti begitu, apalagi demokrasi di Amerika Serikat yang notabene mereka raja demokrasinya. Ada batas presidennya aja cuma sekali 5 tahun. Nah, Indonesia 8 tahun. Nah, makanya kadang ya model seperti apa juga